my channel. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 5, subtema 1, pembelajaran 4, muatan IPS, Bahasa Indonesia, dan PPKN. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar sawah dan pantai. Di sini di sawah ada beberapa petani yang sedang menanam padi. Lalu ini adalah nelayan yang sedang menangkap ikan dan membawa hasil tangkapannya. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dan agraris. Tahukah kamu apa itu negara maritim dan agraris? Negara maritim adalah negara dengan wilayah kekuasaan lautannya yang lebih besar dari daratannya dan memiliki potensi kelautan serta aktivitas pelayaran. Hal itu sesuai dengan kondisi geografis Indonesia karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan lautan seluas 2/3 bagian wilayah Indonesia. Sementara itu, luas daratan hanya 1/3 bagian wilayah Indonesia. Selain itu, Indonesia disebut juga sebagai negara agraris karena memiliki lahan pertanian yang luas. Hal ini didukung oleh suburnya tanah Indonesia yang sebagian besar mata pencahariannya sebagai petani. Dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah ini, sehingga sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar perekonomian bangsa. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentang dari Sabang hingga Merauke dengan kondisi geografis yang berbeda. Wilayah Indonesia terdiri dari perairan dan daratan. Daratan terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi. Dataran yang berbatasan dengan perairan disebut pantai. Perbedaan geografis itu mempengaruhi iklim dan kekayaan alam yang terkandung di setiap daerah, sehingga mempengaruhi kehidupan penduduk tersebut. Nah, jadi setiap daerah memiliki mata pencaharian yang berbeda sesuai dengan daerahnya masing-masing. Misalkan daerah pantai itu kebanyakan menjadi nelayan, kemudian para penyedia jasa pariwisata, lalu ada yang bekerja di perikanan, kemudian ada juga yang bekerja di perkebunan kelapa. Lalu di dataran rendah, masyarakatnya itu bekerja pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan pusat bisnis. Lalu di dataran tinggi itu karena pemandangannya yang indah, biasanya di situ mata pencarian penduduk itu kebanyakan adalah menyediakan jasa wisata atau pemandu wisata, kemudian menyewakan villa, dan lain-lain. Nah, kita akan membaca teks tentang semangat persatuan dan kesatuan. Perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah sudah berlangsung sejak lama. Banyak para pahlawan yang gugur di medan perang karena perjuangan yang dilakukan masih bersifat kedaerahan. Akhirnya, bangsa Indonesia menyadari bahwa untuk mencapai Indonesia merdeka diperlukan adanya persatuan di seluruh rakyat Indonesia. Timbullah kebangkitan nasional dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Budi Utomo adalah organisasi pemuda yang didirikan oleh Dr. Sutomo dan para mahasiswa Soviet, yaitu Gunawan Mangunkusumo dan Suraji. Semangat persatuan dan kesatuan menjadi nyata dengan lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. 3 hal penting yang diikrarkan adalah tanah air Indonesia, bangsa Indonesia, dan bahasa Indonesia. Berkat adanya persatuan dan kesatuan para rakyat Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Nah, kita sebagai penerus bangsa, bagaimana upaya kita dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, di lingkungan rumah kita bisa membantu orang tua dan menghormati orang yang lebih tua, melaksanakan kewajiban di rumah. Nah, itu sebagai wujud persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah. Jika di sekolah, kita bisa dengan mengerjakan tugas, belajar dengan rajin, dan menghormati guru.
Lalu jika di lingkungan masyarakat kita mengikuti kerja bakti, taat pada peraturan, dan segala hal yang dilakukan dengan baik dan menimbulkan dampak yang baik, itu adalah salah satu wujud dari upaya kita dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Nah, kalian harus bisa ya meneruskan perjuangan bangsa Indonesia dengan cara hal yang sudah disebutkan tadi dan beberapa hal lainnya. Jadi, kita harus selalu rajin belajar. Nah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.